Kembali lagi saya Aris Merdeka Sirait pada acara Pat Asih. Kali ini kita kedatangan tamu seorang selebritas, Arzetti Bilbina, juga anggota Komisi 9 DPR RI dari PKB. Selamat datang, Bu. Abang terima kasih, Abang sehat ya. Dulu kita selalu sama-sama ya Bang ya. Justru itulah menarik kalau kita bicara. Sudah lama nggak ketemu dan saya terganggu dengan tayangan-tayangan televisi sekarang ini bersamaan dengan banyak kalangan selebritas tinggal di rumah. Iya betul. Karena kegiatan-kegiatan yang seharusnya mereka lakukan dengan kesibukan-kesibukan yang biasa dilakukan, tetapi dengan serangan corona saat ini kita oleh pemerintah semua harus berdiam diri di rumah. Jadi mengurangi aktivitas. Tapi begini, saya sangat khawatir sekali. Kebetulan saya tidak terus-menerus menonton televisi, gitu kan, nggak, waktunya juga nggak. Tapi ketika saya melihat sebuah tayangan televisi itu ya, salah satu saya terganggu. Apakah saya paranoid atau apa begini karena dia melindungi. Saking abang tuh saking banyaknya anak, pengennya anaknya selalu dijaga. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan, anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam anak dalam kandungan. Betul itu. Bahwa sangat-sangat luar biasa Indonesia memberikan perlindungan sampai anak di dalam janin sekalipun gitu ya. Gitu. Itu dijaga oleh pemerintah. Ya, tapi saya kok merasa miris gitu ya. Ada seorang bintang selebritas gitu ya, mengumbar gitu bahwa saya saat ini sedang hamil. Baru besoknya lagi kira-kira 3 minggu, saya keguguran. Lalu bercerita lagi, saya saat ini sudah tes positif lagi. Nah begitu kan? Kenapa harus diumbar seperti itu gitu ya? Menurut saya itu termasuk, kalau saya salah gitu ya, mungkin bisa dibenarkan dan bisa dikoreksi dan sebagainya. Itu masuk eksploitatif loh. Gitu ya, Bang. Bagi saya gitu. Karena apa? Seseorang yang dalam keadaan mengandung sekalipun dia tidak boleh dibenarkan menggugat cerai. Kalau dalam pendekatan agama dan sebagainya. Itu dalam kandungan loh. Nah, ini kok ya gimana ya mengumbar bahwa saat ini saya sedang hamil. Dan itu dilakukan juga syutingnya itu di tempat tidur gitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba yang dipromosikan bukan soal hamilnya itu, tapi hadiah mobil dengan harga 5 miliar misalnya kayak gitu kan. Lalu memberikan gambar-gambar aktivitas anak gitu. Setiap hari, setiap pagi saya lihat itu dengan anaknya, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan apa istilahnya tadi itu Ibu Arzetti, subscribe gitu, supaya ada followernya dan sebagainya. Kalau itu tujuannya, menurut saya adalah itu merupakan praktek eksploitasi juga. Seharusnya anak berkembang dengan kegiatannya dengan alami saja. Kalaupun itu di syuting, itu bukan bagian dari mengembangkan bakat minat yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi itu sudah eksploitatif. Bagaimana pandangan Ibu itu, Ibu Arzetti? Karena ada juga selain itu saat ini untuk meningkatkan popularitasnya, seolah-olah diciptakan ada konflik dalam keluarga, lalu rebutan anak, lalu kemudian menyatakan bahwa anak ini perlu dites DNA dan sebagainya. Itu banyak sekali tayangan setiap pagi itu, Bu. Seperti itu. Apakah itu eksploitatif? Iya, karena menggunakan anak itu dalam kerangka untuk meningkatkan popularitas atau apa namanya istilahnya ya, supaya dapat tawaran-tawaran yang lain dan sebagainya. Bagi saya itu sangat mengganggu saya. Saya nggak tahu apakah tadi saya katakan apakah itu saya itu paranoid. Gimana pandangan Ibu Arzetti? Iya, sebetulnya kita juga tidak bisa menyalahi dengan adanya tren saat ini ya, Bang ya. Kemudahan seperti contohnya hari ini saya ada di Komnas TV Anak gitu ya. Memang banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan diinfokan ke masyarakat gitu loh. Tapi sekarang bagaimana masyarakat sendiri juga menjadi masyarakat yang cerdas dalam melihat konten-konten tertentu. Artinya kalau memang hanya sebatas hiburan gitu ya, hiburan yang menarik lah ya, hiburan yang memberikan arti positif gitu loh.
Tapi kalau ternyata ada juga masyarakat yang mereka juga tidak peduli dengan adanya pembahasan-pembahasan yang buat mereka tidak menjadikan ilmu bagi mereka gitu loh. Jadi artinya memang saat sekarang kita sendiri pun juga dalam membuat konten gitu, dalam menginfokan apapun segala sesuatu ke masyarakat dengan adanya kemudahan-kemudahan media saat ini, jadilah kita menjadi bagian masyarakat yang cerdas, yang justru dengan keberadaan kita sebagai public figure tentunya memberikan informasi yang menarik dan juga melibatkan kegiatan kita itu menjadikan edukasi ke masyarakat untuk mereka ikut misalnya contoh ingin sehat gitu ya Bang ya, terus dengan kondisi yang saat sekarang serba minimalis karena kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, mari apa yang ada di dalam rumah kita karyakan gitu loh. Jadi poin-poin yang baik aja yang kita infokan ke masyarakat dengan adanya kemudahan-kemudahan media saat ini. Iya, karena memang itu cukup menyita perhatiannya banyak, khususnya para penonton untuk infotainment gitu apalagi. Tapi dari dulu memang infotainment itu hiburan ya. Mungkin ibu-ibu masyarakat jenuh capek gitu ya dengan aktivitas gitu ya Bang ya. Iya, apalagi menghadapi saat ini corona stres dan sebagainya. Betul, jadi hiburannya ya media. Betul. Nah, maksud saya hendaknya dengan situasi itu ya tayangan-tayangannya itu yang lebih edukatif lah gitu ya. Betul. Jangan sampai justru dalam situasi banyak anak-anak sekarang isoman gitu ya, dari keluarga miskin dengan katakanlah memberikan hadiah kepada istrinya gitu ya, dengan mewah dan sebagainya, sementara kita tidak menolong orang yang anak-anak yang saat ini menghadapi corona dan sebagainya kan begitu. Saya sangat miris dengan berita itu. Bukan berarti nggak boleh loh. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu hak asasi ya. Tetapi jangan dengan sengaja mempertontonkan kekayaan kita sementara kita tidak berbuat apa-apa gitu. Sementara anak-anak kita itu membutuhkan pertolongan. Nah ini saat ini seperti di Jawa Timur Ibu Arjeti ya. Saat ini diumumkan resmi oleh pemerintah Jawa Timur ada sekitar 5.000-an anak kehilangan kedua orang tuanya. Itu artinya kan yatim piatu kan. Nah, ini kan ini sesuatu yang harus mendapat perhatian kita kan. Maksud saya dalam situasi sekarang jangan pertontonkan kita berlebihan tapi ada orang yang kekurangan. Lalu kemudian jangan dieksploitasi anak hanya untuk meningkatkan popularitas karena kehilangan aktivitas. Dan itu banyak sekali. Mungkin Ibu Arjeti sudah tidak lagi menonton televisi seperti itu ya. Saya sekali-sekali menonton karena saya harus mendapatkan informasi agar saya bisa mengambil sikap terhadap itu. Tapi ini sekarang ini selain itu juga ada yang untuk meningkatkan popularitas itu adalah seolah-olah itu disetting perseteruan dari keluarga, tapi anak yang selalu diperdebatkan gitu jadi kan. Korban gitu. Ya jadi korban gitu. Ini terjadi beberapa kasus begitu. Nah, apa yang Ibu Arjeti mau ingatkan gitu? Mau ingatkan lah, artinya itu bebas saja untuk melakukan itu hak asasi manusia. Tapi dampak dari apa itu jangan sampai itu tidak mendukung bagaimana perjuangan masyarakat menengah bawah, sekalipun itu dia kurang hiburan atau apa gitu. Kira-kira pandangannya, pandangan yang sangat mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi tadi bahasanya Abang tadi berbahasa seperti itu sebuah pengingat juga bagi aku ya Bang ya, karena memang keterbatasan gerak kita saat sekarang, terus informasi-informasi yang kita dapat gitu loh. Artinya memang kita butuh media yang mengedukasi kita terus, menginformasikan hal-hal yang positif terus bagi kita, sehingga kemudian kesempatan bagi kita yang memiliki media itu kemudian kita adaptasikan ke diri kita, bahwa jangan sampai saya melakukan ini sehingga kemudian menimbulkan kesedihan bagi orang yang melihat. Gitu ya Bang ya, karena saat sekarang adalah Indonesia itu sedang berduka gitu. Banyak sekali anak-anak kita yang mereka sudah kehilangan orang tuanya, karena sekarang kan orang tua mau tidak mau yang mereka tidak punya, mohon maaf ya Bang, bulanan gitu ya, yang mereka biasa bekerja keluar, kemudian hari itu mendapatkan uang itu yang dipakai untuk hidup biaya anak-anaknya, sehingga kemudian pada saat dia keluar protap kesehatannya mereka kurang gitu ya, atau mungkin karena terinfeksi oleh lingkungan dan yang lain di luar sana, sehingga kemudian mereka meninggal dan anak-anaknya kecil-kecil tidak ada orang tua.
ini tentunya memprihatinkan juga bagi kita. Makanya mungkin dengan adanya Komnas TV Anak ini yang terus mengedukasi dan mengingatkan kami ya sebagai seorang ibu, sebagai masyarakat Indonesia yang saat sekarang punya kemudahan untuk membuat satu konten atau media, ini adalah langkah positif bagi kami untuk terus melihat Komnas TV Anak untuk bisa dijadikan role model bagi masyarakat untuk terus diedukasikan Bang gitu loh. Karena memang kadang-kadang kan bukan keinginan mereka untuk mengeksploitasi gitu ya, tapi mungkin karena memang kontennya ternyata pada saat kita membuat perseteruan itu yang subscribe-nya banyak gitu loh. Tapi mungkin dengan keberadaan Abang dan tim di sini, ini adalah satu langkah juga bagi kami, bagi masyarakat, bagi teman-teman yang memang punya media, sehingga kemudian mendapatkan ilmu dari Abang itu yang memang kami harapkan untuk saat ini gitu. Kami butuh orang-orang seperti Abang yang terus mengingatkan gitu. Mantap sahabat Indonesia. Saya kira ini satu pencerahan bagi kita. Ini bukan like in dislike ya. Betul. Dan kita juga tidak menghambat minat dan bakat dari anak kita. Betul. Kalaupun itu ada kesempatan dalam acara-acara yang patut dipromosikan. Jadi sekali lagi pas asik juga dengan kehadiran Komnas TV Anak itu bukan untuk menghambat tumbuh kembang anak dalam kerangka mengembangkan bakat minatnya. Saya kira itu yang disampaikan Ibu Arzetti pada siang hari ini. Saya kira ini harus mendapat perhatian dari sahabat-sahabat saya selebritas di Indonesia agar jangan mengeksploitasi anak lah. Biarkan anak bertumbuh berkembang secara alami. Anak-anak tentunya tidak boleh dihambat bakat minatnya, biarkan alami saja. Mereka lompat kemana, lari kemana dan sebagainya. Kalau itu perlu publikasikan. Tetapi jangan sampai memanfaatkan itu hanya karena anaknya mendapat perhatian publik dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengumpulkan pundi-pundi begitu. Nah, tadi peringatan Ibu Arzetti saya kira menjadi perhatian kita. Itulah sahabat anak Indonesia yang perlu dapat perhatian. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk semua kalangan selebritas. Ada closing statement? Ya, saya mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada tim Komnas Anak TV karena memang saya melihat di sini generasi milenial yang cerdas sekali, yang tahu, tim kreatifnya luar biasa. Teruslah membuat tayangan-tayangan yang edukasi dan tentunya nanti semua orang akan tertarik untuk selalu menghabiskan waktunya menonton, menyaksikan Komnas TV Anak. Jadi acaranya bukan hanya pas asik saja, mungkin ada edukasi dan film-film menarik yang memang diperuntukkan untuk anak-anak. Itu yang paling penting. Ini salah satu cara bagaimana agar masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk melihat tayangan-tayangan yang tidak memberikan edukasi tadi. Terima kasih Bu Arzetti. Terima kasih Bang, sukses terus buat Komnas TV. Mudah-mudahan tidak bosan untuk nggak mengisi pernah acara bosan karena menyenangkan sekali. Pada saat diajak, wah seneng banget pengen lihat Komnas TV Anaknya. Luar biasa, ini kayak studio di waktu RCTI, TVRI, SCTV. Ini studionya menarik sekali loh dan serius loh bikinnya. Terima kasih Bu Arzetti. Mudah-mudahan ini mendapat support. Besok-besok anak-anak ya Bang, anak-anak kita yang sedang bicara diberikan kesempatan, mereka punya podcast anak ya, mereka bisa cerita tentang apapun, kenapa enggak ya? Ini adalah salah satu media alternatif bagi anak-anak Indonesia karena media-media lain itu sangat terbatas. Jadi kita betul-betul memberikan kesempatan sebagai media alternatif. Sahabat Indonesia, demikian Pas Asik bersama Ibu Arzetti Bilbina yang sudah memberikan tips, memberikan informasi menyangkut dunia anak-anak, karena Ibu Arzetti ini saya kenal adalah aktivis perempuan dan aktivis anak-anak. Zaman dulu sih sama Abang ya Bang, 20 tahun lalu ya. Nah saat ini Ibu Arzetti Bilbina menjadi anggota Komisi 9 DPR RI dari PKB. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bang, sehat selalu. Sehat. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.